teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas 10 AKL 1. Di video ini kami akan menjelaskan sedikit tentang sejarah singkat mengenai Kerajaan Mataram kuno dan Kerajaan Medang Kamulan. Sebelum kami memulai penjelasannya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Saya Mirahel Putri Natali, absen 26, akan menjelaskan letak dan latar belakang berdirinya Kerajaan Mataram kuno dan Kerajaan Medang Kamulan. Perkenalkan, saya Amelia Pandita Putri, nomor absen 3. Di sini saya akan menjelaskan sistem pemerintahan Kerajaan Mataram kuno dan sistem pemerintahan Kerajaan Medang Kamulan. Perkenalkan, nama saya Justina Amelia, nomor absen 15. Saya akan menjelaskan tentang kondisi ekonomi Kerajaan Mataram kuno dan Kerajaan Medang Kamulan. Perkenalkan, nama saya Lisanda Indi Nurhasana dari kelas 10 AKL 1, nomor absen 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi sosial dan budaya pada Kerajaan Mataram kuno dan Kerajaan Medang Kamulan. Halo, perkenalkan nama saya Karima Nur Fauziah dari kelas 10 AKL 1 nomor absen 20. Di sini saya akan membacakan materi tentang masa kejayaan dan masa kemunduran Kerajaan Mataram kuno dan Medang Kamulan. Perkenalkan, nama saya Intan Dwi Wahyuni, nomor absen 18. Saya akan menjelaskan tentang peninggalan sejarah Kerajaan Mataram kuno dan Kerajaan Medang Kamulan. Sekarang mari kita bahas Kerajaan Mataram kuno terlebih dahulu. Letak Kerajaan Mataram kuno ada di pedalaman Jawa Tengah, di sekitar daerah yang banyak dialiri sungai, seperti Sungai Brogo, Bogowonto, dan Bengawan Solo. Daerah ini juga dikelilingi pegunungan. Latar belakang berdirinya Kerajaan Mataram atau yang biasa disebut Mataram kuno atau Mataram Hindu atau Kerajaan Medang periode Jawa Tengah adalah kelanjutan dari Kerajaan Kalingga. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-8 Masehi yang kemudian pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Sebutan Mataram kuno atau Mataram Hindu ini untuk membedakannya dari Kerajaan Mataram Islam yang berdiri pada abad 16. Kerajaan Mataram kuno disebut Kerajaan Medang disebabkan karena kerajaan mengalami perpindahan beberapa kali, yakni kurang lebih 7 kali berpindah ibu kota yang kemudian berakhir sampai ke Jawa Timur. Kerajaan Mataram kuno bercorak Hindu-Buddha. Kerajaan ini didirikan oleh Rakai Mataram, Sang Ratu Sanjaya, dan runtuh pada awal abad ke-11. Sumber tertulis tentang kerajaan ini adalah Prasasti Canggal dan Prasasti Mantiasi. Sistem pemerintahan Kerajaan Mataram kuno adalah sistem pemerintahan kerajaan, di mana sistem pemerintahan kerajaan ini disebut dengan dinasti. Ada 3 dinasti yang pernah menguasai Kerajaan Mataram kuno yang menganut sistem perbedaan agama. Di antaranya, yang pertama, Wangsa Sanjaya adalah wangsa yang menganut agama Hindu aliran Shiva. Yang kedua, Wangsa Shailendra adalah wangsa yang menganut agama Buddha. Dan yang ketiga adalah Wangsa Isana, yaitu wangsa yang baru didirikan oleh Mpu Sindok. Kondisi alam bumi Mataram yang tertutup dari dunia luar sulit untuk mengembangkan perekonomian dengan pesat. Pada masa Raja Balindung, perhubungan dan perdagangan dikembangkan lewat Sungai Bengawan Solo. Pada Prasasti Wonogiri 903 disebutkan bahwa desa-desa yang terletak di kanan kiri sungai dibebaskan dari pajak, dengan catatan harus menjaga kelancaran lalu lintas melalui sungai tersebut. Kondisi sosial, sikap gotong royong terlihat pada saat pembangunan candi-candi bersama, dan sikap toleransi antar umat beragama Hindu dan Buddha. Sedangkan kondisi budaya, bangunan atau arsitektur seperti pembangunan candi-candi besar, indah dan megah. Masyarakat dikenal dengan masyarakat pencahariannya di bidang agraris. Yang pertama, ada masa kejayaan Kerajaan Mataram kuno. Diawali dengan adanya seorang raja yang bernama
Wangsa Sanjaya yang memiliki kepribadian kepemimpinan yang sangat bagus sehingga pantas dijadikan sebagai seorang raja. Ia menjadikan pertanian berupa olahan padi sebagai pemenuh kebutuhan hidup masyarakat baik di dalam atau di luar kerajaan. Ia juga membangun pura yang dijadikan sebagai tempat beribadah agama Hindu tanpa menunggu perintah dari Brahmana, Rangkai Panangkara. Di masa pemerintahannya, ia berhasil menguasai kerajaan kecil. Pada zaman kekuasaannya kedua, agama yang ada yaitu Hindu dan Buddha. Dengan aman dan nyaman, agama Hindu dan Buddha hidup bersamaan. Hingga sampai mereka juga membuat candi seperti Candi Dieng dan Bonong Songo sebagai peninggalan Hindu, sedangkan Candi Prambanan dan Candi Borobudur sebagai peninggalan Buddha. Yang kedua, masa kemunduran. Kerajaan Mataram kuno mengalami keruntuhan pada tahun 1080. Faktor penyebabnya adalah letusan gunung berapi, kekosongan kekuasaan, dan permusuhan dengan kerajaan Sriwijaya. Peninggalan Kerajaan Mataram kuno. Peninggalan prasasti. 1. Prasasti Canggal menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Berangkat tahun 728 Masehi. Menceritakan tentang pendirian lingga lambang Shiva di desa Kunjara Kunja. 2. Prasasti Kalasan. Prasasti Kalasan ini ditemukan di Kalasan, Yogyakarta. Berangkat tahun 778 Masehi. Ditulis dalam huruf Pronagari India Utara dan bahasa Sanskerta. 3. Prasasti Mantiasi. Prasasti Mantiasi ini ditemukan di Mantiasi, Kedung, Jawa Tengah. Berangkat tahun 907 Masehi, menggunakan bahasa Jawa kuno. 4. Prasasti Klurak. Prasasti Klurak ini ditemukan di Prambanan pada tahun 782 Masehi, ditulis dalam huruf Pranagari dan bahasa Sanskerta. Di sini juga terdapat beberapa peninggalan candi, di antaranya Candi Kalasan, Candi Pelawasan, Candi Prambanan, Candi Sanggisari, Candi Kedulan, Candi Borong, dan Candi Borobudur. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur, dekat Jombang, tepi Sungai Brantas. Sumber sejarah tentang kerajaan ini adalah Prasasti Paradah dan Prasasti Anjuk Ladang. Keduanya menyebutkan nama ibu kota Kerajaan Medang, yaitu Watugaluh, sekarang sebuah desa di dekat Jombang di tepi aliran Sungai Brantas. Latar belakang berdirinya Kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan bercorak Hindu ini adalah kelanjutan dari Kerajaan Mataram. Kata Medang merupakan nama lain Mataram, dan Kamulan berarti pada awalnya. Pada abad ke-10, kerajaan ini dipindahkan oleh Empu Sindok ke Jawa Timur. Karena itu disebut juga Kerajaan Medang periode Jawa Timur. Pada masa pemerintahan Raja Tulodong dan Raja Wawa, Empu Sindok menjabat sebagai Mahamantri. Ia naik tahta pada tahun 929 dan dianggap sebagai pendiri dinasti Isyana, sebuah nama yang diambil dari gelarnya. Sri Maharaja Rakaihino Sri Isana Wikramadar Motungga Dewa. Pemindahan Kerajaan Mataram atau Medang ke Jawa Timur disebabkan karena letusan Gunung Merapi yang disertai gempa bumi dan hujan material vulkanik yang memporak-porandakan sebagian besar wilayah Jawa Tengah. Faktor lain adalah adanya konflik perebutan tahta di dalam istana. Konflik semacam ini dituliskan dalam Prasasti Wanunga Tengah 3. Sistem pemerintahan Kerajaan Medang Kamulan adalah sistem monarki atau kerajaan. Berikut raja yang pernah memerintah di Kerajaan Medang Kamulan. Yang pertama Empu Sindok, yang kedua Dharmawangsa, dan yang ketiga Aing Langga.
Dan ekonomi Kerajaan Medang Kamulan mengandalkan sektor maritim, yaitu perdagangan dan pelayaran. Raja Empu Sindok mendirikan kerajaannya di tepi Sungai Brantas dengan tujuan menjadi pusat pelayaran dan perdagangan di daerah Jawa Timur hingga keluar wilayah Jawa Timur. Di bawah pemerintahan Raja Dharma Wangsa, Kerajaan Medang Kamulan menjadi pusat pelayaran perdagangan di Indonesia Timur. Barang dagangannya adalah porselen besar, daging, dan kayu. Pemerintahan Empu Sindok dibangun sebuah bendungan yang berfungsi sebagai irigasi dan tempat untuk memelihara ikan. Kondisi sosial masyarakat Medang Kamulan tersusun dalam sebuah hierarkis birokrasi. Kerajaannya berjalan sesuai dengan tugasnya. Pada umumnya, masyarakat adalah petani, pedagang, dan peternak. Kebudayaan pada masa ini berjalan dengan baik. Pajak-pajak telah dibebaskan karena harus memelihara sebuah bangunan suci. Daerah yang dibebaskan dinamakan dengan Perdikan atau Sima. Masa kejayaan dan masa kemunduran Kerajaan Medang Kamulan. Yang pertama, masa kejayaannya berada di puncak kejayaan dan kemakmuran pada masa pemerintahan Airlangga. Pengalaman hidup dan juga kebersihan Raja Airlangga diceritakan di dalam kitab Arjuna Wiwaha yang ditulis oleh Empu Kanwa. Masa kemundurannya, peristiwa hancurnya Kerajaan Medang Kamulan dikenal dengan peristiwa Mahapralaya atau kematian besar, yaitu terbunuhnya Raja Sri Dharma Wangsa oleh serangan Raja Wuwawari atau sekutu Sriwijaya. Peninggalan sejarah Kerajaan Medang Kamulan. Peninggalan prasasti. 1. Prasasti Empu Sindok. Lokasi prasasti ini adalah Jombang, Jawa Timur. Prasasti ini menceritakan tentang pemerintahan Empu Sindok bersama Sri Wardani Bukti. 2. Prasasti Kalkuta. Prasasti yang dibuat pada masa pemerintahan Raja Airlangga ini berisi tentang silsilah raja-raja keturunan Empu Sindok. 2. Prasasti Kalkuta. Prasasti yang dibuat pada masa pemerintahan Raja Airlangga ini berisi tentang silsilah raja-raja keturunan Empu Sindok. 3. Prasasti Anjuk Ladang. Prasasti ini berisi tentang awal Kerajaan Medang Kamulan. Ada juga beberapa peninggalan candi, di antaranya 1. Candi Borobudur di Magelang, Jawa Tengah. 2. Candi Sewu di Klaten, Yogyakarta. 3. Candi Sari di Klaten, Yogyakarta. 4. Ada juga Candi Prambanan di Klaten, Yogyakarta. 5. Candi Merak di Klaten, Jawa Tengah. 6. Candi Lumbung di Magelang, Jawa Tengah. 7. Candi Pawon di Magelang, Jawa Tengah. Dan 8. Candi Ratu Boko di Sleman, Yogyakarta. Oke, sampai di sini materi yang kami sampaikan sudah selesai ya. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami juga mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian di video ini. Dan kami ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke teman kalian, ke guru kalian, ke pacar kalian, ataupun ke semua orang juga boleh.